Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Apa kabarnya hari ini? Kalau dibilang kabar, sebenarnya mungkin fisik saya terlihat fit, tapi pikiran saya nih Bu yang agak ada kendala. Soalnya ada beberapa keluhan nih Bu dari saya, kegalauan dari saya, dilema nih Bu. Jadi dalam pertemuan kita hari ini, kira-kira apa yang ingin Ibu ceritakan dalam kegalauan Ibu itu pada saya? Nah, saya ini dilema Bu. Jadi ceritanya kan ini saya wali kelas ya Bu ya. Jadi saya wali kelas, otomatis kalau ada kesalahan atau ada masalah dalam kelas saya tersebut, otomatis saya harus bersikap aktif, proaktif. Kemudian saya harus dapat membimbing peserta didik itu bagaimana caranya agar mereka tetap menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya Bu ya. Nah, kendalanya ini ketika saya melakukan bimbingan, bukan bimbingan ya Bu, tapi lebih kepada saya melakukan sesi diskusi bersama orang tua. Mereka ini, para orang tua atau wali ini tidak proaktif Bu. Jadi kadang saya melalui WhatsApp atau melalui telepon tidak ada respon. Kemudian saya memberikan surat pemanggilan orang tua atau wali, begitu juga tidak ada respon. Jadi saya bingung. Jadi Bu Fitri, dilemanya itu siswa Ibu ini kurang proaktif juga ya. Apalagi orang tuanya juga ya. Iya, banyak iya. sekali ya dari siswanya juga. Dan begitu siswa ini bermasalah gitu kan, dan orang tuanya sepertinya mengabaikan Bu Fitri. Iya betul Bu. Jadi kira-kira Bu Fitri inginnya itu solusinya yang seperti apa ya? Yang saya inginkan ketika saya mengajak orang tua atau wali ini berdiskusi, mereka ini secara aktif bersama-sama membersamailah ya Bu ya, dalam mendidik dan membimbing anak-anak mereka. Jadi yang saya lihat ini kan ketika misalnya katakanlah si A ini berbuat salah, misalnya dia melakukan alfa 3 kali Ibu. Nah, pada saat itu saya melakukan pendekatan kepada anak, di mana pendekatan tersebut masih gagal. Kemudian saya melakukan pemanggilan terhadap orang tua, saya obrolkan melalui telepon itu, grup WhatsApp orang tua itu, tidak ada respon. Nah, yang saya harapkan itu beliau setidaknya memiliki respon aktif di dalam perbincangan tersebut. Kemudian saya berikan surat pemanggilan orang tua untuk hadir ke sekolah juga tidak ada Ibu. Jadi saya inginkan apabila di salah satu itu memang tidak bisa, minimal salah satu ini apakah yang datang ke sekolah atau yang melalui grup WhatsApp itu, para orang tua ini dapat terlibat aktif secara penuh Ibu. Sangat rumit ya Bu Fitri ya, permasalahan Bu Fitri. Bu Fitri sudah memberikan bimbingan kepada siswa tersebut, belum ada juga perubahan. Kemudian Bu Fitri melakukan WhatsApp kan, juga tidak ada perubahan terhadap pihak dari orang tua atau wali murid tersebut. Kemudian Ibu sudah melakukan pemanggilan ya, mantap sekali ya Bu Fitri, sudah beberapa langkah yang Ibu lakukan. Jadi untuk selanjutnya ini saya sendiri ini belum dapat solusi juga Bu Fitri. Jadi Fitri ini kedepannya lagi itu maunya langkah apa lagi? Apakah ada yang bisa membantu Bu Fitri? Kalau dibilang di kedepannya ada langkah atau tidak, sebenarnya saya masih ada 2 langkah lagi nih Bu. Nah, masih ada 2 langkah lagi. Nah, yang pertama ini yaitu saya ingin melakukan pendekatan kepada guru BK, bimbingan konseling. Nah, saya melakukan usaha tersebut, saya berdiskusi lah tentunya ya Bu ya, saya berdiskusi panjang lebar bagaimana cara parenting terhadap anak, bagaimana cara mendidik, menuntun itu. Ya itu dia Bu.
salah satu cara lainnya. Iya. Dari yang ibu sampaikan tadi kan itu kan cukup rumit karena udah berapa langkah Iya. ternyata belum Iya. dapat juga. Iya. Dari sebegitunya langkah yang sudah atau cara ibu yang udah ibu ambil itu kan, kira-kira dapat nggak alasan mereka melakukan itu gitu kan? Dapat titik terang belum nih? Maksudnya gini, apa namanya, alasan si anak tersebut, alasan dari orang tua tadi kok tidak merespon dari gurunya tersebut yaitu Bu Fitri, itu kira-kira udah dapat ibu ketahui? Sejauh ini dari hal-hal yang sudah saya lakukan, yang pertama tadi saya melakukan pendekatan terhadap peserta didik tersebut. Saya mencari tahu mulai dari teman sekelasnya, kemudian saya bertanya-tanya juga kepada teman yang berbeda kelas ataupun yang tempat tinggalnya berdekatan dengan si anak tersebut, kan? Jadi kalau dari teman-temannya itu sih berkata kalau dia itu menjadi juru parkir di di sebuah, dapat kita katakan toko lah ya, itu yang menyebabkan siswa banyak yang berdepan, kemudian didorong oleh faktor ekonomi itu, faktor ekonomi yang menuntut dia harus bekerja, kemudian orang tuanya juga mendukung. Nah, jadi ketika saya tanyakan juga seperti itu sama. Nah, alasan lainnya juga ketika saya tanya langsung kepada wali atau orang tuanya melalui tadi WhatsApp atau telepon itu, Bu, itu ada memang ya dapat dibenarkan sih, memang walaupun balasannya cukup lama ya Bu ya. Misalnya saya melakukan komunikasi secara daring itu di pagi hari, nah dibalasnya itu malam. Nah pada saat itu kan malam, bahwa beliau berkata mau gimana lagi lah Bu, ekonomi kami sulit, jadi mau ndak mau anak saya nih ndak masuk sekolah ini dan sebagainya, yaitu untuk bantu tulang punggung lah istilahnya Bu. Nah, seperti itu. Untuk yang saya temukan itu sih Bu alasan lainnya. Jadi orang tua ini lebih seolah-olah memihak kepada anak. Jadi begitu kita melakukan diskusi bagaimana cara mendidik anak yang baik, kayaknya kok malah loh kok satu pemikiran dengan si anak gitu kan. Nah itu susahnya bagi saya Bu. Iya. Yang saya tangkap dari Bu Fitri ini memang sudah melakukan bimbingan, ternyata memang anak tersebut dan orang tuanya itu memang saling kebutuhan ekonomi ya Bu ya. Ini sangat rumit memang Bu kalau udah berkaitan dengan ekonomi, karena halnya tuh perut Bu kan. Itu yang susahnya itu. Apakah setelah ibu melakukan tadi beberapa cara gitu kan, ibu juga belum mendapatkan solusi. Setelah itu ibu minta bantuan dari guru BK kan. Setelah ibu berkonsultasi dengan guru BK tadi, ada apa yang solusi ibu dapatkan dari guru BK? Solusi yang saya dapatkan dari guru BK sih sebenarnya ada, yaitu kita melakukan kunjungan ke rumah peserta didik tersebut. Nah, jadi saya juga pertamanya saya memang belum kepikiran tuh Bu untuk mengunjungi rumah si anak tersebut. Nah begitu diberikan saran, karena sudah ada tadi tindakan 1, 2 itu kan tidak terpenuhi, jadinya kita melakukan home visit bersama guru BK, dan ternyata memang ya benar apa adanya bahwa faktor ekonomi yang menjadikan kendala dalam proses pengembangan diri anak. Ya kayak gitu. Kemudian saya melihat juga memang antara orang tua dengan si anak ini karena tidak ada rasa motivasi dari orang tuanya untuk bersekolah itu tadi ya Bu ya. Jadi kan si anak juga ya udahlah,
orang tuanya saja membolehkan. Hmm. Itu yang membuat saya susah. Jadi karena berbeda prinsip antara kita sebagai pendidik Ya. dengan orang tua itu. Untuk Bu Fitrinya sendiri kan, untuk karena tadi memang kebutuhan ekonomi untuk setelah berdiskusi dengan guru BK, Bu Fitri akan berkunjung ke rumahnya. Kira-kira Bu Fitri ada lagi enggak teman-teman Bu Fitri atau siapa gitu kan yang lain yang bisa yang lebih jelas lagi agar ini dapat titik terang dari dan respon dari orang tuanya, sedang siswa nanti itu juga mengerti bahwa kita di saat ini belajar dulu gitu kan ibaratnya kan. Itu yang saya mau itu. Kira-kira apa nih? Jadi si anak ini kebetulan dia memiliki, dapat katakanlah bibi ya, kalau ini dalam bahasa kita bibinya itu seorang guru juga kebetulan. Nah, kebetulan kami satu lokasi yang sama, satu instansi yang sama. Jadi beliau namanya Bu Wiwi yaitu. Jadi saya meminta tolong kepada Bu Wiwi itu untuk membantu mendidik, membimbing, melakukan pendekatan kepada orang tua si anak tersebut. Jadi karena selama ini memang si orang tua si anak ini tidak pernah mau jika diundang ke sekolah itu. Banyak sekali alasan, sibuk ini, anak tidak ada yang menjaga dan sebagainya. Jadi saya melakukan proses pendekatannya itu melalui perantara itu, Bu, melalui perantara yang dimana harapan saya satu-satunya cara mungkin ini yang baik, yang tepat, yaitu penyambung lidah lah dapat kita katakan ya Bu ya, penyambung lidah. Si bibinya ini dapat memberikan pandangan-pandangan yang baik, positif pada orang tua si anak. Dari awal saya lihat permasalahan Bu Fitri ini memang agak gregetan ibaratnya dari pembimbingan, dari udah telepon kan, tidak juga ada perubahan ibaratnya kan, begitu tadi berkunjung ke rumahnya, dibantu lagi guru BK ya teman-teman di sekolah, kemudian akhirnya Bu Fitri dapat titik terang nih bahwa ternyata ada bibinya nanti kan, agar orang tua dari siswa tersebut itu bisa tergerak lah untuk memotivasi anaknya tersebut. Nah itu mantap Bu Fitri. Jadi kapan tuh kira-kira Bu Fitri akan melakukan atau bertemu gitu kan dengan bibinya ini untuk nantinya berdiskusi dengan pihak dari siswa tersebut? Kalau ditanya kapan, lebih cepat pastinya lebih baik ya Bu ya. Jadi mungkin setelah kita melakukan obrolan ini, saya juga udah dapat beberapa pandangan ke depannya. Jadi setelah ini mungkin saya langsung berusaha berkomunikasi kepada bibinya ini. Saya mulai meminta waktu luangnya untuk membicarakan panjang lebar mengenai masalah terhadap kasus ini. Jadi secepatnya mungkin setelah pulang dari ini Bu. Alhamdulillah ya Bu Fitri ya. Semoga lah percakapan hari ini saya bisa membantu Bu Fitri ya. Jadi perasaan Bu Fitri bagaimana nih setelah saya sedikit lah sharing-sharing kita sedikit di sini? Perasaan saya tentunya yang tadinya pada saat sebelum berbicara dengan Bu Evi itu memang masih belum ada, kok saya nggak pikiran ya Bu ya, untuk mencari solusi ya tadi yang menurut saya paling tepat itu. Tapi setelah melakukan obrolan ini saya akhirnya terbuka pikirannya, oh saya harus melibatkan orang lain lagi nih ternyata. Saya harus bekerja sama dengan orang lain karena itu merupakan suatu usaha. Kemudian agak sedikit lebih lega Bu, saya lebih lega, lebih terasa ringan bahwa beban yang saya pegang, tanggung jawab yang saya pegang ini seharusnya memang bisa saya selesaikan. Baik Bu Fitri, untuk percakapan kita pada hari ini kita sudahi sampai di sini dulu ya Bu Fitri ya. Oke Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Ayo.